Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kasih, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang satu dalam Bapa yang sangat kami muliakan. Perkenankan pagi hari ini Bapa, kami bersama dengan anak kami Wisnu memuliakan-Mu, menghaturkan berita keselamatan Injil yang diberitakan Putramu Yesus Kristus tentang orang muda yang kaya. Mohon bimbingan Roh Kudus-Mu Bapa, sebab hanya dengan bimbingan Roh Kudus-Mu apa yang keluar dari bibirku benar untuk memuliakan-Mu. Syukur, terima kasih Bapa atas perkenan-Mu. Selamat pagi Mia terkasih, selamat malam Mia. Mari kita memaparkan tentang orang muda yang kaya, yang sangat penting untuk kita mengerti kalau kita ingin memperoleh hidup kekal di rumah Bapa. Mia terkasih, di dalam Matius 19 ayat 16 sampai dengan 26 dinyatakan sebagai berikut. Seorang muda datang kepada Tuhan Yesus, Mia, menanyakan kepada Tuhan Yesus sebagai berikut. Guru, perbuatan apa yang baik untuk aku perbuat supaya aku memperoleh hidup kekal? Itu pertanyaannya. Tuhan Yesus menjawab, ikutilah perintah Allah. Anak muda itu menanyakan lagi, perintah yang mana? Tuhan Yesus menjawab, Mia, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, hormatilah ayah ibumu, kasihinilah sesama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Anak muda itu menjawab lagi, Mia, semua sudah kuturuti Tuhan, apalagi yang kurang? Tuhan Yesus menjawab, kalau kamu ingin sempurna, saya ulang ya, kalau kamu ingin sempurna, jualah segala harta milikmu, berikanlah kepada orang yang miskin. Kemarilah, ikuti aku. Ikuti aku. Itu firman Tuhan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada orang muda itu. Jualah semua hartamu, berikan kepada yang miskin, ikuti aku. Setelah orang muda itu mendengar jawaban Tuhan Yesus itu, Mia, dia pergi dengan sangat sedih, Mia, karena hartanya banyak. Kemudian Tuhan Yesus melihat para muridnya dan beliau bersabda, sangat sukar bagi orang kaya untuk masuk dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada orang muda masuk dalam kerajaan Allah. Yang terjadi apa, Mia? Murid yang mendengar itu, mereka gempar muridnya.
Mereka berkata, kalau begitu siapa yang bisa diselamatkan? Ya terkasih, Tuhan Yesus menjawab, memandang mereka, dan Tuhan Yesus bersabda, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Saya ulang ya, bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ya terkasih, mari kita renungkan ya sabda Tuhan Yesus ini. Berdasar dialog antara orang muda yang kaya ini dengan Tuhan Yesus, dapat kita memahami beberapa hal sebagai berikutnya. Yang pertama, orang muda itu ingin berbuat baik untuk masuk di dalam kehidupan yang kekal selamanya. Ia bertanya pada Tuhan Yesus, apa yang harus kulakukan? Tuhan Yesus menjawab, ikuti perintah Allah yang tadi kami sebutkan ya, tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh bersaksi dusta, hormati orang tua, mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri. Orang muda itu menjawab, semua sudah kulakukan Tuhan, mana yang kurang? Jadi dia pada tahap itu Mia, dia sudah baik. Lalu Tuhan Yesus bersabda, kalau kamu ingin sempurna, jualah harta milikmu, berikan kepada yang miskin, ikuti aku. Lah di dalam titik ini Mia, dia merasa tidak bisa. Menjual segala harta miliknya berarti dia harus meninggalkan kesenangan hidupnya di dunia ini. Ia harus meninggalkan kesenangan di dunia ini, hidup di dunia ini. Ia tidak mampu untuk itu, dia keberatan menjual harta miliknya, melepaskan kesenangan dunia ini, dia tidak mampu. Mengikuti total seperti Tuhan Yesus, dia tidak mampu ya. Karena untuk mengikuti total kepada Tuhan Yesus harus hidup sehati sepikir dengan Tuhan Yesus, perbuatan seperti Tuhan Yesus, melaksanakan seluruh kehendak Allah Bapa. Ia harus hidup benar-benar kudus ya, meninggalkan seluruhnya. Dan dia tidak mampu. Dan Mia terkasih, kebanyakan manusia seperti itu. Nanti kita akan coba masuk lebih dalam. Nah sekarang yang kita lihat, apa Mia? Setelah dia meninggalkan, pergi dengan Tuhan Yesus bersabda pada muridnya, sangat sulit bagi orang kaya untuk masuk kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan Allah. Gempar tadi Mia sudah dengar. Siapa yang bisa diselamatkan kalau begitu? Tuhan Yesus memandang muridnya, langsung menjawab, bagi manusia tidak mungkin, bagi Allah segala sesuatu mungkin. Artinya apa Mia? Artinya kita seluruhnya, seperti telah kami tayangkan pada waktu yang kemarin, tayangan syarat-syarat mengikuti hidup Yesus. Kalau kita mengikuti Tuhan Yesus, kita harus menyangkal diri, memanggul salib, mengikuti dia. Artinya meninggalkan seluruh keinginan kita, kesenangan kita, keinginan mata dan daging. Kita diejek, kita dihina, kita dicemooh, akan kita alami, dan kita harus mengikuti hidup seperti Tuhan Yesus. Dan itu memang sulit ya, itu memang sulit.
dengan motivasi yang besar dari kita yang ingin untuk hidup kekal, baru bisa. Motivasi yang besar ya, bahwa kita harus hidup kekal, masuk rumah Bapa baru bisa. Tetapi saya masih berkata ya, tetapi itu sangat sulit karena manusia ini penuh dengan kelemahan. Karena itulah kita seluruhnya yang sudah bertekad, bermotivasi bagus seperti itu, perlu kita mendapatkan anugerah ya dari Allah Bapa. Anugerah dari Allah Bapa. Sehingga bagi kita yang tidak mungkin, oleh anugerah Allah Bapa menjadi mungkin ya. Apa anugerahnya? Anugerahnya kita dibimbing oleh Roh Kudus beliau ya. Karena beliau tahu kehendak kita, usaha kita yang sungguh-sungguh. Beliau tahu, beliau memberikan anugerah itu, Roh Kudus diberikan kepada kita, di mana Roh Kudus itu memimpin seluruh kehidupan kita. Roh Kudus memberikan karunia kepada kita ya, untuk mengerti seluruh firman yang ada di dalam Injil itu dengan cepat kita mengerti dan kita lakukan dengan setia, dengan sukacita. Dan tidak hanya itu saja ya, kita diberikan kekuatan oleh Roh Kudus. Kekuatannya oleh Roh Kudus untuk apa? Untuk mampu melakukan seluruh firman Tuhan Yesus ada di dalam kitab suci itu. Itulah anugerah dari Allah Bapa Mia. Tanpa anugerah itu Mia, kita akan jungkir balik. Bisa bosan kalau motivasi kita tidak kuat. Kalau gangguan dari roh jahat itu luar biasa masuk dalam antikris, kita bisa dianiaya, kita bisa dibunuh dan sebagainya. Hanya dengan motivasi yang kuat sekali plus anugerah dari Allah Bapa, baru kita bisa. Jadi dua halnya, dari pihak kita sendiri siap melakukan motivasi yang kuat, hidup serupa dengan Tuhan Yesus dalam setiap hari. Dan kedua, bimbingan Roh Kudus. Anugerah Allah Bapa memberikan Roh Kudus pada kita untuk memperoleh itu. Baru ya kita bisa. Mia terkasih, sekarang Mia akan bertanya, bagaimana Pak? Kami sudah berkeluarga. Kami mempunyai tanggungan anak istri. Nah, mari Mia, kita masuk lebih lanjut. Gereja berharap kepada kita seluruhnya beberapa hal Mia. Paling tidak ada 3. Harapan yang pertama bagi yang masih muda, masih lajang, pemuda yang masih muda, lajang, belum punya tanggungan istri dan anak-anak, diharapkan ya mereka bisa mengikuti jejak Tuhan Yesus. Menjadi apa? Menjadi imam ya, menjadi pastor. Yang Mia sudah tahu seluruh hidup imam pastor adalah seperti Tuhan Yesus, setiap hari menapaki jalan track Tuhan Yesus untuk memuliakan Allah Bapa. Nah, orang muda yang belum punya tanggungan itu ya dipanggil oleh gereja untuk itu. Masuklah dalam seminari tinggi, nanti digembleng di situ beberapa tahun, 6, 7, 8 tahun, ya, kemudian ditabiskan menjadi imam. Dia hidup seperti Yesus, berjalan di trek Tuhan Yesus. Dan
mereka akan selamat. Hidup di dunia yang hanya singkat ini mereka lalui, mereka kelak akan memperoleh hidup kekal abadi bersama Tuhan Yesus di rumah Bapa. Sekarang yang kedua, Mia, bagaimana yang sudah berkeluarga seperti saya misalkan. Ini ada dua hal, kami pecah dua hal, Mia. Yang pertama, yang umurnya belum sampai umur pensiun. Umur pensiun kan 58 tahun ya. Mereka masih bekerja sebagai ASN, sebagai karyawan swasta, sebagai pengusaha. Ya tetap bekerjalah. Yang sebagai guru diberi talenta sebagai guru, bekerjalah sebaik-baiknya sebagai guru, mempersembahkan pekerjaannya ini untuk Tuhan, untuk Allah Tritunggal yang Maha Kudus, bukan hanya untuk negara tapi untuk Tuhan. Seoptimal mungkin, sebaik-baiknya. Bagi yang guru misalkan kalau dia mengajar ya sungguh-sungguh, sehingga para muridnya, mahasiswanya bisa mengerti apa yang ia sampaikan, tidak boleh sembarangan, sungguh-sungguh. 8 jam dia bekerja sungguh-sungguh, tidak boleh sembarangan. Waktu sisanya, Mia, gunakanlah untuk hidup dengan taat, mengikuti perintah Allah Bapa, menggembalakan domba-dombanya yaitu istri dan anak-anaknya untuk hidup menurut Tuhan Yesus. Ia sendiri ya, sisa waktu 24 jam, main 8 jam, main 7 jam untuk tidur. Jadi 24 jam, main 8 plus 7, 15, ada 9 jam. Selain untuk keluarga, gunakan waktu itu untuk melayani gereja. Sebagai prodiakon, katekis, memang wilayah, ngomong lingkungan, memberitakan Injil. Manfaatkan waktu itu. Waktu yang tersenggang bersama dengan rekan-rekan lingkungan, kunjungi mereka yang KRMT, membutuhkan bantuan. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Kalau waktu ini tidak digunakan sebaik-baiknya, pikiran mereka, perbuatan mereka akan tergelincir di dalam dosanya. Dan kalau sudah seperti itu, saya usulkan cepat stop, berhenti, bertobat, kembali ke jalan yang dikehendaki Tuhan Yesus. Masih ada kesempatannya untuk selamat. Itu bagi yang belum pensiun, ya. Tetap kerja baik, persembahkan kepada Tuhan. Tetap hidup dalam kekudusan, melayani gereja, membantu sesama. Nah sekarang bagi yang sudah pensiun, ya, yang sudah umur 60 tahun ini ke atas, ya, yang masih diberi anugerah untuk masih hidup, gunakan waktu ini total, ya, 100% untuk memuliakan Bapa. Kalau yang tadi mungkin hanya 50% karena untuk keluarga, untuk bekerja. Tapi yang sekarang sudah tidak bekerja lagi, 100% di rumah. Jadi, Mia, saya usulkan 100% gunakan waktu itu untuk memuliakan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Kalau Mia sebagai pengusaha yang sukses, lepaskan usaha itu, berikan sama anak-anak yang pasti sudah dewasa. Tinggalkan semua, lepaskan pada anak-anak, biar anak-anak meneruskan usaha dari Mia yang kami kasihi. Mia terjun 100% memuliakan Allah Bapa. Di dalam bentuk apa, Mia? Terutama Mia sebagai evangelis, mewartakan Injil seperti Paulus,
terutama itu di lingkungan, di banyak lingkungan, dimanapun berada, berusaha mewartakan itu. Kita mengikuti jejak Paulus. Paulus mengikuti jejak Tuhan Yesus mewartakan Injil. Sebagai evangelis, tentu saja untuk sebagai evangelis Mia harus menguasai seluruh kitab suci. Tapi saya yakin Mia akan dibimbing oleh Allah Roh Kudus. Karena Allah Roh Kudus akan memimpin Mia untuk memahami seluruh firman itu. Sebagai evangelis, sekarang banyak saudara-saudara kita yang sudah terlanjur berkeluarga sebagai evangelis. Hidup di dalam kekudusan, membantu gereja, membantu KRMT, kelompok yang lemah, yang miskin tersingkir. Kita bantu sebaik-baiknya. 100% Mia setiap hari. Nah, itulah jalan keluar yang kami tawarkan kepada Mia. Bagi yang masih muda, yang masih bujangan, bagi yang berumur belum mencapai pensiun, bagi yang sudah mencapai pensiun. Kalau kita mau melakukan itu, meskipun kita belum bisa sempurna, tetapi saya yakin nanti Allah Bapa akan memimpin kita untuk menjadi lebih baik, menapak jalan yang lebih baik, sehingga kita diperkenankan masuk di dalam kehidupan kekal, dalam rumah abadi bersama Tuhan Yesus, seperti kehendak Tuhan Yesus, seperti kehendak Allah Bapa. Di mana aku berada, kamu pun berada. Dan itu adalah tujuan daripada iman kita, keselamatan jiwa, untuk pada saatnya kita panggil, kita bisa bersama dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan kekal yang abadi. Mia terkasih, marilah sekarang kita refleksi. Sejauh mana kita bisa terhindar sikap daripada anak muda yang kaya itu, yang pergi ngeloyor, tidak mampu, dia lebih senang pada keadaannya sendiri. Mas, apakah kita seperti itu? Jangan ya, jangan. Kita kalau sudah terlanjur seperti itu, bertobat cepat kembali jalan yang benar dengan 3 solusi tadi. Kalau yang muda seperti itu, yang keluarga sampai dengan umur 58 tahun pensiun seperti itu, dan yang sudah pensiun seperti itu. Nanti akan memperoleh kebahagiaan yang sejati, akan dituntun oleh Allah Bapa, sebab kami yakin, saya yakin Allah Bapa selalu menuntun kepada umatnya yang berkehendak baik. Silahkan Mia terkasih untuk refleksi diri, untuk perbaikan diri kita masing-masing, termasuk diri saya sendiri. Harus selalu memperbaiki diri, apa yang masih kurang pada kami, untuk menutup seluruh kesalahan dan dosa-dosa kami waktu yang lampau, untuk memperbaiki diri, untuk berjalan di atas jalan Tuhan, track Tuhan Yesus, hidup seperti Tuhan Yesus, memuliakan Allah Bapa, melaksanakan seluruh kehendak Allah Bapa dengan sukacita. Mia terkasih, sebagai akhir paparan ini, marilah Mia kita lambungkan kitung pujian kepada Beliau, syukur dan sembah. Satu hal yang ku rindu Bapa, ku rindu Tuhan Yesus. Aku ingin ada di tempat-Mu. Aku tidak ingin di tempat yang lain. Satu hari pun aku ingin Bapa, ingin di tempat-Mu. Tidak ingin di tempat yang lain. Mari Mia.
yang di dalam rumahmu. Satu hal yang ku mohon Bapa, menikmati baik-Mu Tuhan, di balik satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu,
atas pimpinanmu pada kami, umatmu Bapa, pada seluruh anak-anak kami, pada niat terkasih Bapa, atas anugerah-Mu, atas Roh Kudus-Mu, Halaku yang memimpin kami untuk mampu hidup seperti Yesus Putra-Mu yang kami kasihi Bapa, hidup dalam kekudusan dan melaksanakan semua perintah-Mu Bapa. Allahku, syukur Bapa, bersama seluruh anak-anakku, seluruh kemenakanku, bersama niat terkasih, kami aturkan sembah sujud kami Bapa. Haleluya, 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 syukur terima kasih Tuhan Yesus, syukur terima kasih padamu Tuhan, Kau korbankan dirimu untuk keselamatan kami Yesusku, mengasihimu dengan sepenuh hati kami Tuhan. Kami ingin berjalan di jalan-Mu Yesus. Syukur, syukur, syukur. Haleluya, haleluya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur terima kasih Allah Tritunggal yang Maha Kudus atas bimbingan-Mu, atas karunia-Mu. Mohon selanjutnya anugerah untuk kami semua Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Karunia kekuatan, karunia pengertian, agar kami mampu berjalan di atas jalan Tuhan Yesus untuk memperoleh kehidupan yang kekal abadi yang diinginkan oleh seorang pemuda yang kaya itu.